Mesir, Paris, jamaah Jumat 380 yang mati dibom oleh takfiri. Suriah, masjid yang lagi ada Syekh Said Ramadan Al-Buti ngajar tafsir dibom. Kalau takfiri boleh ngebom masjid, boleh bunuh orang Islam. Kalau jihadi enggak. Kalau jihadi Abu Bakar Basir enggak. Yang boleh dibunuh non muslim, gereja, wihara, pura. Itu yang jihadi. Ada lagi salafi. Salafi dari Yaman, dari Syekh Muqbil dari kota Damaj. Ini kebanyakan diikuti oleh sempalan Al-Irsyad, Ja'far Talib, Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir, Farid Uqbah, Syazid Jawas, dan lain-lain, Amin Rojab. Ini semua salafi yang radikal, keras dalam menegakkan puritan, memurnikan ajaran Islam. Menurut mereka memerang ahli bid'ah. Ini banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di Musaf sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadatan 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir keluar dari Islam. Yang kedua adalah perasaan tersesat itu penting dijaga. Karena begitu kita merasa pintar, kita berhenti belajar. Begitu kita merasa tidak tersesat, kita berhenti mencari. Dan kita cenderung akan menghakimi orang lain. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Salah satu kebobrokan moral sekarang umat Islam itu adalah karena merasa dirinya benar. Dan melihat orang dan lain orang dengan lain pikiran. salah. Iya. Itu radikal kan, Habib? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia salah. Betul. Itu namanya takfiri, mengkafirkan orang lain yang berbeda. Gampang betul dengan mengkafirkan orang. Dan orang pertama yang dikafirkan oleh dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dibunuh dalam keadaan sedang sujud di masjidnya oleh seorang yang hafal Quran, pembaca Al-Quran, seorang muslim yang taat. Jadi dari dulu tuh udah ada ya? Udah ada. Bahkan bisa ditarik ke zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh seseorang karena membagikan harta rampasan perang. Dibilangnya gak adil kau Muhammad, padahal dia seorang muslim. Kemudian dikejar oleh sahabat, kata Nabi gak usah. Dari dia suatu hari akan lahir ujian umat Islam, yaitu orang yang mengaku pembaca, penghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. Siapa itu? Yaitu orang-orang neo-Khawarij, disebutnya Khawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai togut, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya sekali. Itu perbedaan di internal umat Islam bisa lebih membahayakan dari perbedaan antar agama. Timur Tengah dihancurkan oleh perbedaan di internal umat Islam. Padahal sesama Islam. Sesama Islam saling membunuh ya. Dan sesama Arab. Sesama Arab. Di sini beda suku satu negara, di sana satu suku beda negara, tapi lebih sulit untuk bersatu. Dan pan-Islamisme gagal, pan-Arabisme gagal. Karena apa menurut saya? Karena agama ditanamkan secara dogma, bukan dari kesadaran. Bukan dari kesadaran. Kalau di sini secara kesadaran, sehingga salah satu capaian kita dijajah Belanda ratusan tahun menurut populernya, tapi agamanya nggak berubah karena akulturasi agama dan budaya. Agama meresap ke hati orang. Agama sebagai way of life bagi kita, sehingga sulit dicerabut. Makanya saya bilang
nggak khawatir itu kolaps sama non Muslim, nggak pernah khawatir, penjajah aja pernah jajah sini, kita tetap Karena Islam. biasanya penjajahan itu membawa agama ya. Membawa agama, salah satu misinya kan pasti gospel, membawa Termasuk waktu Islam menguasai Andalusia kan. Andalusia. Negara itu menjadi Islam semua ya. betul. Begitu Islam kalah, berbalik semua. Betul, salah satu monumen paling menarik tentang hal itu adalah Hagia Sophia Hagia di Sophia Turki. ya. Pernah Istanbul. jadi gereja, Ya. diubah jadi masjid, Masjid. diubah jadi museum, sekarang diubah jadi lagi masjid. Itu kan menunjukkan bahwa setiap penjajahan biasanya membawa agama. Karena agama itu kan alat untuk mencandu orang paling enak, Paling gampang. paling gampang. Agama. Atas nama agama. Atas nama agama, membunuh atas nama agama, menyebarkan hoax. Hoax itu baunya anyir, tapi kalau dibungkus dengan agama seolah-olah wangi. Karena itu banyak hoax atas nama agama. Imam Turmudi mengumpulkan ratusan ribu, bahkan konon lebih dari 1 juta hadis pertama kali, tapi dipilih hanya ribuan karena ternyata mayoritas hadis yang dikumpulkan itu adalah hoax atas nama Nabi Muhammad. Jadi dari zaman Nabi Muhammad itu udah hoax juga. Hoax. Padahal Nabi Muhammad sudah mengancam dengan tegas. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menyebarkan hoax atas nama aku, tempat duduknya sudah standby di neraka. Meskipun orangnya belum masuk. Tapi tetap aja orang. Makanya hoax atas nama agama itu sudah ada sejak zaman Nabi, tidak takut kepada Nabi. Dan dia biasanya disebarkan oleh orang pintar yang jahat, menjadi konsumsi dari orang bodoh yang baik. Kanjeng Nabi ini menurut bapak-bapak dijamin bener nggak? Dijamin bener nggak? Dijamin. Tapi Nabi boleh nggak merasa bersalah? Nabi dijamin nggak masuk surga? Tapi Nabi boleh nggak merasa tidak terjamin dengan amalnya? Boleh kan? Nah, malah justru Kanjeng Nabi orang yang benar ini tidak pernah merasa benar. Dengerin Kanjeng Nabi bilang, ya ayuhan nas tubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu itu. Aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah tidak ada salahnya, malah dia bertobat sehari 100 kali. Nah kita ini bapak-bapak ibu-ibu yang tidak dijamin benar, tobatnya berapa kali? 5 kali. Bayangkan. Nah lalu yang jadi persoalan kan begini, orang yang benar tuh orang yang tidak pernah ngerasa benar. Kalau orang sudah ngerasa benar itu berarti sudah tidak benar, apalagi ngerasa paling benar sendiri. Orang yang ngerasa paling benar sendiri itu selalu bertengkar dengan siapapun, selalu menyalah-nyalahkan siapapun, akhirnya memaksa siapapun. Punten ini mah, Nabi itu tidak pernah ngerasa benar, tidak pernah ngerasa paling benar, tapi ngerasanya selalu bersalah, sehingga sehari tobatnya ini yang benar yang begini, paham nggak?